Jadi karya-karya Capo DKP itu yang pertama adalah Star Stealer. Itu tayangnya di View. Ya, yang pertama. Itu bukan film dong, ya series itu ya? Series di View. Ada 10 episode. Itu kalau nggak salah denger ada talentnya yang nggak dibayar-bayar ya? Talent saya dibayar. Malah saya suka kelebihan. Saya suka kelebihan bayar 2.000. Agak kayak tukang parkir nih Bang. Sorry, gue Kalau misalnya menurut kalian sendiri dari industri musik dan juga perfilman soal pembajakan seperti apa? Kalau aku secara pribadi ya kayak memang secara pribadi, secara manusia gitu kan. Jangan dah gitu kan, kita juga kan maksudnya berkarya juga kan butuh effort dari berapa banyak orang. Betul. Jadi kesannya kayak bajakan itu sebuah tindakan yang tidak mengapresiasi kerja kerasnya kita gitu loh. Satu dua tinja, balik lagi di podcast Mulai dari kita. Yeay. Ada gue Jody Hendrarto. Ada Miranti Wulandari. Yang pasti kita gak cuma berdua doang kali ini karena kita mau membicarakan nasib Indonesia 5 tahun ke depan ya. Kita akan mau membahas tentang amandemen perundang-undangan. Masa amandemen? Yang saya tahu amandel. Ya, tapi yang jelas hari ini tuh kita kan mendekati peringatan Hari Film Nasional. Iya. Besok tanggal 30. Musik juga. Musik juga tanggal 9 Maret, makanya kita satukan lah di sini. Ada Yuka Tamada. Nah, ini kalau Yuka itu kan perwakilan dari musik ya. Kita tuh berharap bahwa yang datang dari dunia perfilman adalah Joko Anwar, Tara Basro kalau enggak ya kan, atau enggak mungkin Chico Jericho, Rio Dewanto, Hannah Al Rashid. Yang main The Raid siapa? Kebetulan datang Rampun Jabi. Bapak film Indonesia. Ada Rama lagi-lagi dia. Ngapain? Ada Inspektor Vijay. Iya. Jadi Rama ini ya, buat teman kita yang belum tahu, yang sering terdengar juga suaranya di podcast kita, dia itu ternyata orang film juga ya. Ada 3 film yang dia sudah keluarkan. Tapi belum rilis semua ya. Udah Star Stealer udah rilis. Star Stealer. Ada Dealova. Ada yang lagi hype. Ya. Butejo the Movie. Nah ini Dealova ini juga yang ini sequel ya? Sequel apa? Dealova itu sequel. Sequel kan? Sequel. Masa pakai Yang dia yang bikin dia Ya benar. Itu. Tapi kita ngomongin soal musik. Miranti pengen nanya ke Yuka. Coba apa Mir Kenapa pertanyaannya? saya aja yang langsung nanya? Pakai bapak ngomong, Miranti pengen nanya ke Yuka. Saya aja ada nih bapak. Enggak, lo pertanyaan utama ntar gue timpal-timpalin gitu loh. Kita iya tag gitu. team. Udah bridgingnya Oke. gak enak banget sih. Nanya. Malah kita pindahnya. Iya bang. Gak profesional nih Yuka. Gila. Biasa kita diundang ke TV-TV besar BBC. Apaan? Biasanya Animal penyiar-penyiarnya World. BCC, ya, BNN. Animal Nat Geo kan? History Channel. Coba Mir tadi Jadi mau nanya apa? katanya Miranti mau nanya ke Yuka. Miranti siapa? apa nih? Ya Anda dong. Karena katanya nih ada rumor dari lagu yang judulnya Rainbow aka Pelangi. Itu nanti aja Miranti. Kita tuh Tapi ngobrol tar dulu. Sabar dulu. Kita ngobrol dulu set gitu. Sabar. Tapi dari sebelum itu dijawab, katanya Jody mau nanya. Weh, koordinasi yang sangat Gini biasa, nih. weh. Yuka ini kan terlahir awal akhirnya dikenal oleh masyarakat luas adalah setelah mengikuti ajang pencarian bakat. Waktu itu kalau nggak salah The Master ya. The Master. Sempat kan Bukan sama- AKDI. Enggak, The Master aku jadi makeup artistnya jadi komposer. Sama yang jurinya Tuan Takur kan? Tuan Takur siapa? Siapa itu? Oh ya Allah, gak ada yang nonton, gak usah skip. Pasti cuma lo berdua doang yang tahu kan? Lo Gua nggak sama tahu. Kan? Nggak, bohong banget. Beneran? Tuan Takur tuh apa? Takur apa India. sih? Masa sih? Film India. Enggak, udah ada skip. Tapi gue jadi penasaran Tuan Takur apa? Gue sumpah kak, daripada gue kepikiran. Ya Oh, ya, adalah lanjut, salah lanjut. satu ajang yang dicari. Gitu. Sebenarnya Yuka tuh dari setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol waktu itu season ke Season berapa ya itu? Tahun 2014 sih. 2014. 8. 8. Waktu itu sangkatan sama Sampai 8. 8 bang. 8 ya? Sekarang 10 kan? Sekarang terbaru 11. 8 berarti. Oh. itu sangkatan nama siapa Yuk? Noella, Oke. Firza, Oh Vike, Firza juga. sama Ubay, vokalisnya Niji yang sekarang. Oke. Paham. Tuh.
Lanjut tanya. Tahu. Tahu. Yang mana? Niji. Niji? Hapus aku. Tahu gua. Coba Bapak lihat saya nggak buka. Ih, gimana sih? Gak profesional Aduh. banget. Maaf. Padahal kan gua anaknya musik banget. Iya benar juga sih. Balikan invoice kami. Balikan gaji kami. Tapi awalnya kenapa bisa ikut Indonesian Idol emang pengen apa biar untuk membuka jalan ke dunia Atau kayak musik? orang-orang yang terkenal pada umumnya kayak cuma nemenin doang. Tapi juga dia Taunya dia terkenal kepilih gitu. ya. Enggak, gue sih awalnya nggak pede untuk ngikut kayak ajang-ajang kayak gitu kan. Soalnya nyanyi yang orang-orang suaranya lebih bagus lebih banyak gitu kan. Jadi aku nggak pede tapi dipaksa sama adekku. Ikut aja gitu gratis juga. Kalau nggak lolos ya udah nape sih. Nothing tulus lah Nanti ya. tulus dah ya. Makanya ngikut ternyata masuk. Oh kita audisi langsung di Jakarta? Oh enggak, di Makassar. Oh di Makassar, baru habis itu di Golden Ticket ya? Makassar itu golden ticket itu pasti di Jakarta. Oh itu pasti di Jakarta? Jadi small auditionnya itu di Makassar. Lolos? Itu lolos. Udah lo video booth apa dah semuanya dapat gitu baru dibilang yuk kan nanti bilang audisinya di Bandung ya, dapat golden ticketnya di Bandung. Oke, syutingnya Jakarta. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya kan? Itu kan Alhamdulillah kebutuhan sih televisi sebenarnya. juga. Iya, Ya, jadi gitu-gitu. syutingnya di Jakarta baru tuh ketemu tuh juri-juri artisnya tuh. Kalau selamat kamu dapat golden ticket. Gitu-gitu. Yang ngasih siapa golden ticket? Aduh siapa yang ngasih? Titi DJ bukan. Titi DJ. Titi DJ. DJ yang ngasih. Bukan Kebetulan Titi dapat Rajo Bintang ya bukan ya? Bukan dong. Itu Indonesia Mencari Bakat, bukan Indonesian Idol, itu juri Indonesia Mencari Bakat. Brandon sama Kumingkang, tau gak lo? Bisa emosi anak orang di sini. Tapi Yuka, waktu itu lagu yang lo nyanyiin apa? Pertama kali pas audisi yang membuat lo terpilih. My Sherry Amor. Misteri amor. Nggak enak ya musik banget nih Bang Joni. Kan pop dude gitu ya. Via Valen bos. Gimana? Lanjut Mir tanya. Ya Allah baru juga napas kalau udah Bang. Maksudnya udah nanya lagi Bang. Gak, sekarang kita nanya soal Kasih film. sampingnya. Iya bang, saya dari tadi Kasih nonton aja bang. Ini saya diundang nggak ya? Sebenarnya saya diundang Tadi iya. Bapak belum gambreng berarti Bapak Iya. belum gambreng. Saya hampir pengen izin pipis bang. Ya, Rama ini backgroundnya bermacam-macam. Lu sebenarnya lulusannya dari teknik informasi. Bukan. Komputerisasi. Komputerisasi. Terus kerjanya di radio sempat. Iya sempat. Entar Megang lu program. tahu nggak komputerisasi akuntansi? Yang komputerin uang-uangan. Salah. Yang cuman bisa ngoperasiin kalkulator elektrik. Hah? Ada sekolahnya dia. Oke skip, gua agak nggak penting pembahasannya. Itu jokes ciledug gitu. Jadi kalau yang selatan kesana nggak paham bang. Kalem aja bang. Iya, Saya iya, aja iya. Tangerang Selatan agak bingung kita gitu. Emang otaknya pendek pada ya. Udah tadi tuan takur. Bang buruan bang, saya ditanya bang. Ntar lagi saya ada syuting tukang ojek pengkolan bang. Tadi tuh nanya apaan ya? Oh maksud gua kenapa lo pada akhirnya mau Backgroundnya. terjun ke dunia perfilman dan ada di balik layar. Punya PH sendiri. Itu punya PH lo Ya, kan? PH sendiri benar. Kenapa nggak di depan layar? Karena memang saya orangnya yang berpikir, bukan orang yang tampil. Oke. Jadi gue lebih senang memang di balik layar aja. Berpikir sambil tampil? Agak berat. Apa nama PH-nya? Kapo de Capi film. Capo Capo de de Capi Iya, film. Itu bahasa Meksiko artinya bos dari segala bos. Kalau nonton Narcos dia akan sebut Capo de Capi. Jadi karya Capo de Capi itu yang pertama adalah Star Stealer. Star Stealer. Itu tayangnya di Pertama tuh. Di View, ya yang itu pertama. bukan film dong ya, series Itu ya? series di Series. View. Ada 10 episode. Itu kalau nggak salah denger ada talentnya yang nggak dibayar-bayar ya? Talent saya dibayar. Malah saya Ada suka isi-isi. kelebihan. Saya suka kelebihan bayar 2.000. Agak kayak tukang parkir nih Bang. Sorry, gue WhatsApp. Sorry kelebihan tadi. Berapa bang itu? 2.000. Ya bang 2.000 aja. Soalnya ada yang katanya voice over itu nggak dibayar-bayar sampai sekarang gitu. Ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang Bang. Katanya sih denger-denger teman bapak sendiri. Oh, gitu. suruh konteks saya aja bang. Bener ya saya kontaknya. Kita tanya ini make sure bener apa enggak gitu. Kebetulan. Menurut kemarin soalnya ada di lampe turah soalnya. Iya, muncul. Beritanya Kebetulan muncul. waktu itu saya pasang audio ngetes doang. Kok bagus juga nih. Tapi saya nggak tahu orangnya masih ada pak. Tapi saya tanya, bang ini masih ada orangnya? Oh, padahal orangnya baik. Ya. Gitu. Saya mau lanjutin aja jadi nggak enak. Nah, ini kalau
Kalau Bapak udah inget begini, bakal dicari nggak nih orangnya nih? Boleh nanti saya cari, ntar saya suruh manajer saya. Kebetulan bos dari segala bos nggak ada bawahan kan? Gatel gue pengen ngebocorin tuh kayak mau ngebocorin sesuatu. Nah, bener. Gak apa-apa, tahan aja. Itu buat konten kita berikut. Kalau ternyata temen-temennya masih belum turun invoice-nya. Blackmail ya. Iya bener. Terus dari Star Sealer lo lanjut ke Dialova. Ya, Dialova 2. Dialova Ini 2. sequel. Apakah pemain-pemainnya sama? Pemainnya nggak ada yang sama. Ini kita Bukan sequel dong. Iya, makanya ini kita ngegarap kayak ada film Rocky, kalau lu tahu ada film Rocky 1, Ayam. Rocky 2. Rocky Rooster ya. Untung saya bilang nggak ada yang tahu nih. Untung saya tahu jokes ibu. Lah dia tahu. Gue tahu, tahu gue ya. tahu. Iya. Walaupun gak pernah beli. Yuk, Iya. terus. Nah ini kayak kita ngadopsi dari Rocky 1, Rocky 2 yang film tinju tuh kalau tahu. Nah itu kan Rocky 1, Rocky 2 itu ceritanya sama. Cuman dia mengadaptasi kalau ini anaknya di Rocky 2. Oh, Rocky 2 tuh ceritanya sama anaknya. jadi kayak berkelanjutan. Iya, lanjutan anaknya melanjutkan bapaknya musuh temen Oh, bapaknya juga tipe-tipe segala film Ya. yang continue tapi ternyata different story gitu. Iya. Iya. Nah, Dialova 2 ini ya hampir sama juga kayak dulu. Ada Pemainnya satu- sama Miranti masih ada? Aduh, orangnya jangan dibahas. Ya. Waktu yang pertama aja, Anda umurnya masih berapa? Hah? Lu yang pertama emang 2005 umur Ya sama berapa? dong sama enggak, lu. Iya, ding sama ding kita umurnya. Makanya. Kita kelas 5 SD. Ya, kenapa emang gak boleh main Iya sih, nggak film apa-apa 5? Terus yang selanjutnya adalah Butejo. Ya Bu Tejo ini yang baru selesai banget syuting sih. Sekarang udah tahap di post production juga. Oh, Udah oke. karena Udah tumpengan. Udah alhamdulillah. Udah tumpengan, udah. Tumpengan. Nah, Bu Tejo ini yang kita garap dari film pendek yang ada di YouTube yang kemarin. Tilik. Ya, Tilik. gitu. Jadi ini kita angkat menjadi film layar lebar dengan cerita yang lebih panjang. Itu padahal film yang udah digarap dari tahun 2018 ya sebenarnya. Iya, udah lama. Tapi baru viral itu tahun 2020, 2 tahun setelahnya. Ya, itu Selama pandemi lah Iya. baru naik. filmnya itu kan sebenarnya yang garap dinas dari Yogyakarta juga sebenarnya. Oh. Oke. Coba dong teaser dong Butejonya ini Butejo and the Gang. Iya, Bu Tejo and the Gang ini benar-benar Oh. benar-benar semua yang ada di dalam truk Truk itu, itu? ada semua. Wih. Kita pindahin lebih eksklusif naik bus. Oke. Ceritanya dia jalan-jalan kemari MRT gitu ya. gitu ya. Naik MRT. Iya, nggak apa-apa dia naik bus Transjakarta. juga. Jadi kalau kemarin kan Bu Tejo datang mau jenguk Ibu Lurah yang lagi sakit Ya, gitu. Bu Lurah. Mereka naik truk dari desanya mereka menuju ke Rumah rumah sakit. sakitnya Ibu Lurah. Kalau ini ceritanya Bu Tejo punya anak, anaknya pengen ngelamar perempuan yang ada di Jakarta. Oh, anaknya Gitu. laki. Laki. Anaknya mau ngelamar perempuannya ada di Jakarta. Nah akhirnya mereka Bu Tejonya nyewa bus, jadi satu bus berangkat ke Jakarta. Busnya Dan- bus yang ini ya yang bisa. Oh. Mohon maaf Sampai anaknya muter tadi nih, Bang. sampai muter. tapi itu pemainnya ada, maksud gua ada ini gak, ada bintang besarnya gak, bintang atau justru kan mereka kan basicnya kan orang-orang teater ya, Iya. atau justru orang-orang mereka aja Nggak, semuanya. orang-orang mereka karena Semuanya sampai anak-anaknya pun. sampai seanak-anaknya itu semua kita garap orang-orang teater dan itu makanya terkadang ini jadi apa ya, jadi waktu kemarin tuh kita syuting bisa dibilang gila Cepat. syutingnya cepet banget ya, talentnya gila-gila semua nih gitu. Jadi terkadang memang, nah sekarang juga memang ada apa ya, beberapa PH, beberapa OTT itu kayak Netflix terus Yeah. View segala macam, mereka tuh lebih memilih talent yang punya followers banyak. Oke. Iya. Nah, sedangkan banyak banget nih talent yang followersnya sedikit, Sedikit. Tapi talentanya. actingnya luar biasa. Oke. Dan ini kemarin pas kita syuting Butejo the Movie ini bisa dibilang secara followers ya nggak ada yang lebih dari 100.000 gitu, tapi actingnya mereka luar biasa banget. Dan Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu dia, jadi kayak mungkin kalau misalkan yang tadi dibilang kenapa orang yang Netflix dan lain sebagainya itu kayak lebih mengutamakan followersnya banyak, mungkin kayak berhubungan dengan promo juga kali Ya, ya. marketing. Kayak wah udah banyak nih fansnya, pasti yang nonton juga Kalau akan di banyak. Blast oke nih, banyak nih yang nonton. tapi sebenarnya kalau untuk film bioskop ternyata udah ada beberapa percobaan tidak ngaruh juga sih.
gitu. Pada akhirnya nggak ngaruh juga ya? Ngaruh juga. Salah satu PH juga bikin dia ngangkat, dia beli licensing-nya dari webtoon. Satu cerita yang cerita itu paling tinggi di webtoon. Aku Ya, tahu harus itu diangkat. sepertinya. Di webtoon itu pembacanya itu 15 juta. Widih. 15 juta. Itaewon Class itu. Bukan. Bukan. Penonton pembacanya 15 juta. At least lu paling enggak lu Penontonnya. minimal 10% aja. 10% lu dapat 1 juta 400 penonton. Sedangkan akhirnya pada saat menjadi film layar lebar dengan cerita yang sama seperti di webtoon, penontonnya nggak nyampe 100.000 gitu. Jadi terkadang juga Ngaruh ya. tricky sih buat bioskop gitu. Sedangkan nggak bisa kita bandingkan orang, karena akhirnya waktu itu kita coba bikin riset sedikit kayak ternyata orang-orang yang kencang di digital ini belum tentu mau yang datang bayar sekali bayar gitu. Belum tentu seloyal itu ya Belum untuk tentu seloyal itu. Kalau mereka kan misalkan berlangganan Netflix gitu. Berlangganan Netflix. Dia sebulan itu dia bayar yang paling murah 69.000. 69.000 dia bayar per bulan. Tapi selama bayar per bulan 69.000 dia bisa nonton ratusan film. Iya, ya kayak jodi-jodi Benar, gitulah ya. iya. Sedangkan kalau ke bioskop mereka harus ngeluarin 50.000 hanya untuk Sekali nonton nonton. sekali nonton itu. Satu film. satu film. Terkadang akhirnya ya gitu banyak hal-hal yang ngebikin kayak nggak bisa nih engage dari followers, dari pembacanya yang banyak menuju ke bioskop enggak. Tapi kan 50.000 bisa sambil ngapa-ngapain kalau di bioskop. Makan, rokok. Beli Bisa lagi sih, Bang. tapi Terakhir di ada sana. yang salto dari atas tuh. Jadi udah salto. Beli lagi Ada tapi soundnya. popcorn Iya ya sih. kan. Mahal lagi. Tapi lebih ke soundnya sih kalau aku. Iya, Kalau biasa. atmosfernya Benar. kan. Soalnya gue ingat banget dulu Wonder Woman yang paling pertama tuh. Oh iya. Itu ada bagian yang pas perangnya di No Man's Land itu. Iya, ya. iya. Yang itu aku sampai nonton di bioskop sampai 3 kali dan itu aku pergi sendiri aja. Pertama nonton sama temen, dua kalinya gue sendiri itu hanya karena mau ngulangin scene itu doang. Iya. Karena pas bagian masuk nona itu merinding, menangis. Aduh. Tapi Feel-nya kalau gua dapat pakai- ya. Karena kan Feel-nya dapat. it's all around you. Iya, Iya. Itu yang gue tunggu sebenarnya kalau nonton. Sama kayak film Star Abis dari situ Wars. gue keluar. Oh, ke bioskop bayar Baru mulai. buat itu doang. orang kaya. Kenapa sih Mir, lu hari ini agak aneh deh Mir. Dia bercandanya aneh. Kagak masuk. Kenapa sih lagi stres kerjaan ya? Sama kayak nonton Putri, Star Wars Putri. juga. Star Wars itu kan musiknya grande banget. Oh iya. Gitu. Jadi terkadang kalau nonton Star Wars di bioskop sama walaupun kita nonton di handphone atau di TV itu bedanya jauh banget. Gitu. Jadi memang terkadang atmosfernya beda. Tapi kalau disuruh pilih, tayang di bioskop apa streaming? Sekarang ini ya? Sekarang ini. Ya, ayo. Sekarang ini sebenarnya kalau misalkan kalau gue pribadi, karena kalau gue pribadi ini kan lebih ngomonginnya bisnisnya. Iya. Bisnisnya. Mungkin kalau talent berpikir tayang di mana aja. Iya. Gitu. Tapi secara bisnis industri ini lagi nggak baik. Gitu. Jadi Tahan. ditahan. Makanya Dialova sampai sekarang juga belum rilis. Iya. Dialova kenapa makannya belum rilis karena waktu itu kita koordinasi juga sama XX1 maunya Dialova tayang dulu di bioskop karena Dialova menjadi salah satu blockbuster juga Iya, tahun iya, 2000-an iya. bareng ADC, Evel Amin Love, Iya. Dialova. 3 film ini dulu menjadi blockbusternya untuk film drama. Nah, satu-satunya film yang belum menjadi sequel itu cuma Dialova. Nah, makanya XX1 pengen Dialova tayang di bioskop. Tapi waktu pada saat kita mau tayang kan ya pandemi juga nggak berakhir. Iya. Gitu. Dan akhirnya kita pun sebenarnya udah banyak tawaran nih langsung direct to OTT gitu. Tapi pada saat kita direct to OTT udah nggak mungkin kita tayang di bioskop. Bioskop iya. Jadi harus lewat bioskop dulu, baru habis itu tayang di OTT yang streaming. Benar. Sebenarnya ada pergeseran juga nih industri ini sebenarnya menjadi sebuah industri yang gede. Beda sama dulu. Kalau dulu setelah bioskop ya selesai aja begitu aja. Iya. Paling TV. Gitu. Nunggu Nunggu, bioskop iya. Trans TV itu Iya. biasanya. Iya. Gitu kan. Kalau Ya, kalau momen-momen sekarang weekend, kalau apa, sekarang liburan. jadi besar banget industrinya karena Iya. orang ibaratnya gini, kalau dulu orang cuma bisa dapat 2 juta ibaratnya pendapatannya. Mungkin dengan opportunity yang ada sekarang dia bisa mencapai 12 juta gitu Iya. ibaratnya secara pendapatan. Nah, karena kan dari situ kita dari bioskop. Setelah turun bioskop kita bisa langsung direct to OTT. Biasanya pada saat kita tayang di bioskop kita udah ngantri tuh OTT yang ngantri film kita biasanya. Tinggal kita pilih harga yang bagus yang mana. Setelah di OTT 2 tahun
Di OTT biasanya kontrak 2 tahun, setelah 2 tahun kita kalau mau keep dulu buat kirim ke TV itu bisa. Tapi biasanya udah ada OTT lagi nih lain yang ngantri. Gitu. Jadi secara bisnis satu film itu jadi panjang. Bisa jangka panjang. Jangka panjang. Bisa terus mengeluarkan uang. Nah, cuman kan dari tadi banyaknya opportunity dan lain-lain gitu kan ya. Itu kan maksudnya bagus juga tuh untuk mereka di industri film gitu. Cuman kalau dari lo sendiri kayak dengan hadirnya salah satu yang platform lain nih yang ada si Lebah Ganteng dan lain-lain. Iya, pembajakan. Ya Ya sama sebenarnya kalau di musik juga banyak banget zaman sekarang, apalagi zaman serba digital ya. Kalau ngomongin soal pembajakan, nggak cuma musik, nggak cuma film, bahkan semua kreasi, desain, karya tuh bisa dibajak. Bahkan dari wallpaper aja bisa dibajak. Nah itu, dari wallpaper aja bisa. Nah kalau misalnya menurut kalian sendiri dari industri musik dan juga perfilman, soal pembajakan seperti apa? Yang sekarang ini ya, apalagi sekarang zaman digital nih lagi kencang-kencangnya nih, kayak susah akses banget. gampang lagi. Dan susah banget untuk di tracking, untuk diawasin. Benar. Kalau aku secara pribadi ya kayak, memang secara pribadi, secara manusia gitu kan. Jangan dah gitu kan, kita juga kan maksudnya berkarya juga kan butuh effort dari berapa banyak orang. Jadi kesannya kayak bajakan itu sebuah tindakan yang tidak mengapresiasi kerja kerasnya kita gitu loh. Tapi satu sisi juga ada tuh kan ada phrase dulu, imitation is the highest form of appreciation gitu kan. Apa ini artinya? Imitasi itu merupakan bentuk apresiasi yang tertinggi gitu gitu kan. Secara ndak langsung bajakan pun seperti itu. Kenapa mau ngebajak? Karena banyak yang mau, banyak dicari gitu. Jadi satu sisi, berarti kita diapresiasi juga dong. Tapi ya bedanya nggak berduit aja, bedanya duitnya nggak nyampe. Iya, itu bedanya cuma di situ. Dan berhubungnya kayak pandemi sekarang ya, kita nggak usah sosok nggak apa-apa kok, aku hidupnya baik-baik aja. Enggak, tapi ada baiknya lebih diapresiasi aja sih, bukan cuma yang seharusnya. Iya, bukan cuma musisi aja sih, tapi dunia seni peran juga, dunia perfilman, dunia segala seni kreatif dah. Soalnya kan yang paling lumayan kena dampaknya juga kan dari dunia seni kreatif. Bioskop tutup, konser nggak ada, offer apa segala macam juga ada. Itu dia gitu. Kalau dari gue pribadi sih ada 2 poin sih sebenarnya tentang pembajakan ini. Kalau poin pertama mungkin secara teknologi sekarang udah lebih canggih. Setiap ada pembajakan kita bisa dengan cepat kita take down. Report. Hari itu juga kita report, hari itu juga kita bisa take down. Itu sebenarnya kelebihannya zaman sekarang gitu. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi yang kedua juga kebetulan kita di industri film juga sering akhirnya nangkep beberapa orang yang mengupload ulang segala macam. Terkadang banyak orang yang memang nggak ngerti. Kadang mereka karena segitu sukanya. Gitu. Gue suka banget nih. Nggak paham ya. Iya, nggak paham. Itu sama kasusnya kayak Maria Takeuchi punya Plastic Love loh itu. Iya, jadi terkadang dan menurut gue pribadi akhirnya gue menangkap ternyata masih ada edukasi yang kurang di sini. Mereka suka, ibaratnya mereka ngefans sama Yuka. Gue suka banget sama lagu kayak Yuka. Gue punya channel YouTube, gue senang gue bisa dengerin, gue masukin channel YouTube gue. Iya, benar. Padahal sadar nggak sadar mereka itu melanggar juga, gitu. Tapi ketidakpahaman mereka itu yang terkadang akhirnya membuat kita jadi kayak udah deh kasihan segala macam. Ya udah akhirnya take down, mediasi kekeluargaan, akhirnya bebas gitu aja sih. Itu yang kasusnya lagunya Maria Takeuchi yang Plastic Love itu. Itu jadi ada yang seneng sama lagunya kan emang 80-an punya gitu. Zaman-zaman si K-popnya Jepang lah gitu kan. Itu diupload di YouTube tuh, banyak yang nonton, tiba-tiba entah mengapa algoritmanya YouTube terus rekomendasiin itu ke orang-orang. Dan emang kan lagunya bagus, jadi orang dengerin, viewsnya naik, di take down lah, tapi di reupload lagi sama orangnya. Bukan cuma satu orang doang yang reupload, tapi banyak orang, karena mereka seneng lagunya. Lagunya waktu itu kalau nggak salah nggak ada di Spotify, iTunes juga kalau nggak salah nggak ada gitu. Jadi mau dengerin Emang di YouTube, lagi di YouTube gitu. Jadi di YouTube toh akhirnya kalau nggak salah YouTube dan juga labelnya Maria Takeuchi labelnya Plastic Love itu akhirnya kompromi, ya udah lu naikin aja gitu, tapi nggak boleh ambil profit sama sekali ya. Tapi gimana caranya kita tahu dia nggak ngambil profit kalau seandainya? Di lock kah atau di lock. apa? Di Di lock. lock. Bisa ya? Bisa di lock. Jadi Dari kalau YouTube-nya? dari YouTube-nya. Jadi YouTube-nya biasanya koordinasi sama yang punya IP-nya, yang punya license-nya.
nanti kalau dari license-nya tidak memberikan izin segala macam, dia boleh upload tapi dia tidak akan dapat monetize. Oh gitu. Gitu. Makanya sekarang pun juga memang kenceng banget sih. Lu walaupun misalkan kayak gini nih, kita syuting kayak gini nih, kita syuting kayak gini, terus tiba-tiba ada salah satu kru yang nyetel lagu nih, nyetel lagu masuk itu termasuk. Oh iya itu kena. Video ini bisa di take down. Yes. Itu kalau bahkan bisa diupload lagi. Kalau di Instagram tuh, kalau itu udah ada aturannya tuh di, Ya, kalau misalnya di Instagram tuh kayak harus cuma nggak boleh lebih dari berapa detik dan volumenya harus kecil banget. Iya. Kalau nggak udah di take Atau down. biasanya suka diakalinnya itu lagunya dipotong-potong. Iya jadi kayak Tapi di jadi kayak- remix maksudnya kan, jadi iya. kayak diubah. Iya sama misalkan satu lagu full misalkan untuk durasi misalkan 15 detik gitu. Misalkan di detik pertama nanti kayak ada kosong sedikit 2-3 detik lanjut lagi gitu. Oh. Jadi kesannya nggak full. Oh, cuman sama ini ya juga, kan? Kak. Biasanya lagunya entah dilambatin atau dinaikin atau Oh si ya, jadi nggak nadanya original dibikin ya. tone suaranya. Pokoknya kalau bener. bentukannya masih original Original. banget, kebaca sama YouTube. Kebaca. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah itu kan kalau seandainya re-upload itu kan akan menjadi masalah karena kan copyright ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nge-cover tanpa izin? Ini kan sempat jadi masalah juga tuh waktu sama Payung Teduh. Oh iya. Ya kan iya. kayak lu jangan cover tapi tanpa izin karena kan itu karya gua yang otomatis juga harusnya uangnya ke gua bukan. Kayaknya pas waktu Payung Teduh itu kalau nggak salah ya, karena diuangkan. Iya. Karena diuangkan. Oke. Bukan benar-benar cover diuangkan dalam arti seolah-olah kayak lagunya itu punya si yang nge-coverin. Kalau nggak salah pas waktu itu yang jadi permasalahan gitu. Bukan karena apa, oh lu nyanyi lagu gua, habis itu lebih banyak orang yang apresiasi, kayaknya bukan karena itu deh. Lebih ke karena. Tapi kalau kayak gitu harusnya bukannya kalau kayak gitu harusnya ada semacam royalti ya. Nah itu kayak, Iya. kayak Harusnya. aku dulu kan single pertama aku kan CYNTA. Nah itu juga kan aku bayar labelku waktu itu juga kan bayar royalti sama labelnya lagu CYNTA. Oh, Jadi oke. gitu. Iya. Jadi nggak ngerugiin gitu. Iya. Karena kalau itu kan secara legal ya kan. secara Tapi kan maksudnya legal. kalau misalnya ya tadi gue bilang karena sekarang zaman udah canggih kayak semua orang bisa nge-cover lagu dan lain sebagainya, bahkan orang tuh bisa nyanyiin lagu dari panggung ke panggung off air, apalagi kan kita nggak bisa ngawasin lagu kan. orang-orang. Kalau misalnya di karaoke ya kita masih bisa nuntut kalau seandainya ada lagunya diputar dan lain sebagainya. yang masuk Makanya royalti. sekarang itu gara-gara adanya YouTube dan semua orang tahu YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi akhirnya biasanya nih kalau buat talent-talent nih, karena kan kita juga di industri film kita pakai soundtrack, pakai lagu dari Iya. artis-artis yang udah ada gitu. Jadi karena berhubungan dengan industri digital, akhirnya bukan lagi berhubungan dengan artisnya aja, Iya. tapi berhubungan dengan publishernya. Oh iya. Oke. Karena yang megang rights lagu tersebut adalah publishernya. Nah, karena mereka tahu ini akan ada di di platform digital yang notabene bisa menghasilkan uang dari sana, akhirnya kalau dulu nih zaman dulu kalau zaman dulu kita cuman bayar si artis, kita bayar misalkan 1 juta, oke, lu main ya di tempat gue segala macam, nyanyi selesai gitu. Kalau sekarang nggak bisa, ada dua pihak, ada talentnya, ada publishernya. Talentnya kita bayar, publishernya kita bayar juga. Jadi double bayar. Jadi double. Oke. Kecuali kita punya perjanjian film ini tidak akan tayang di mana-mana kecuali di bioskop. Udah. Perjanjian dari awal tapi Dari ya, awal. kita seperti dari awal. Kalaupun ada di YouTube, tapi bukan kita yang mengupload, itu bukan urusan kita. Publishernya si artis yang bisa mengklaim. Gitu. Walaupun itu film kita. Tapi kalau ada di akun YouTube-nya kita sebagai PH, publisher akan minta uang lagi ke kita. Berarti Bayar. ujungnya komunikasi harus jelas juga. Ya? Jadi Iya. jadi biasanya bayar di depan. Misalkan deal-dealan nih. Oke, lu bayar deh lagunya si Yuka 10 juta kasih gue. Gue bayar 10 juta. Kalau gue dapatnya 100 juta ya dia udah gak dapat apa lagi. Udah dilepas. Udah lepas. Ya, Gitu. Jadi kalau ternyata film gue di YouTube gue naikin, gue dapat 100 juta, si publisher Yuka gak dapat apa lagi karena gue sudah bayar di depan. Gitu. Udah ngebeli lah ya ibaratnya ya. Gitu. Oke, ini sebenarnya kayaknya akan semakin panjang ya kalau kita. Bapak ketarik Pak. Kakinya Bapak nyenggol kabel nih Pak. Gak apa-apa tapi mikrofon tetap nyala kan? Iya. Mati, Soalnya Pak. headphone kita tiba-tiba mati. Headphone Tapi kalau misalnya kita budek nih, Pak. ngomongin soal film nasional dan juga musik nasional, Yuka dan juga Rama. Nah, Coba sebutkan masing-masing
Maksudnya kayak lagu nasional, bukan lagu nasional, lagu wajib nasional bukan ya? Lagu musisi dalam negeri yang pertama kali lo dengarkan dan juga film dalam negeri yang pertama kali lo tonton dan menjadi favorit lo. Tiga, top 3. Top 3 ya? Kalau Kelompok A. 3 lagu dulu gitu Iya, ya. lagu dan juga film ya. Kalau lagu pertama itu Vina Panduwinata yang Sejak Ku Bertemu. Kita gak usah ikut nyanyi, Oh, iya. rusak Bang. Baking soda kita. Baking iya. soda. Keteknya di peti dong. Nomor Kedua. apa ya? Yang berkesan atau yang paling pertama gue dengerin gitu? Yang Pokoknya paling lo apapun suka. yang lo suka, yang lo dengerin dari dulu. Could It Be Love-nya Raisa. Oh. Could it be love? Abis itu yang terakhir Mus Mujono. Yang? Mus Mujono ya, Mus Mujono banyak lagi. Lestari. Oh. Ada tuh. Kalau Mus Mujono kan orang taunya kamu bukan yang pertama. Ya, orang taunya, tapi gue senengnya yang Lestari. Kalau film gitu ya. Film Indonesia. Kalau film Indonesia nomor 1 Bangsal 13. Oke, Bangsal 13. Lo pecinta horor ya? Enggak. Oh enggak. Itu gue ditipu sama temen gue. Tapi lo suka film itu? Masa ditipu? Iya, soalnya gini kan, itu Bangsal 13 itu kalau nggak salah muncul pas waktu gue baru masuk SMP kalau nggak salah. Baru masuk SMP, punya teman-teman baru. Weh, ada bioskop, weh, kita sama-sama pergi yuk, ayo. Ya udah ke bioskop lah, aku sama temanku berdua doang gitu. Ini kayaknya bagus nih Bangsal 13, yang main siapa? Luna Maya. Wih, boleh nih, nonton aja ya gitu. Kita juga beranggapannya film horor yang serem itu Jepang sama Thailand. Udah. Oh ya. Dari dulu dah ya kan. Ya udah pas nonton dan aku juga emang selalu menjauhi film horor karena gue tahu gue anaknya penakut banget. Apalagi kalau soal setan-setanan gitu. Lo sampai lo setan. Makanya dari tadi ngeliatnya ke sini aja. Ya benar. Kameramen maksudnya kameramen. Iya, Terus jadi pas nonton Bangsal 13 itu gue sangkanya nggak serem-serem amat kok. Pas nonton ternyata serendah itu toleransi gue terhadap film horor. Terhadap film horor. Itu dan buat orang itu mah filmnya nggak terlalu serem kok, buat gue itu serem banget dan itu memorable banget buat gue. Oke, Bangsal 13 1. itu Udah film serem dijebak lagi. Lebih serem lagi emang ya. setan dah. Emang setan, pas cocok. Yang kedua Alexandria. Alexandria. Habis itu Yang main aku kan. yang ketiga Marcel Bayangannya. Chandrawinata. Misca. gue tahu kaleng piloknya. Loh, aku jadi mobilnya. Gak ada yang tahu ya. Yang megang sound di belakang. Bukan main. Yang ketiga apa ya, gue juga terakhir yang aku ingat cuma 2 itu aja sih. Yang paling seneng ya. Susah Sinyal. Susah Baru sinyal. dong, baru. Ernest Prakasa. Soalnya itu film Indonesia pertama yang aku nonton sama nyokap. Oh. Dan nyokap itu agak kritis sama film Indonesia. Oh gitu. Dia agak kritis. Dia untuk apa nonton kalau ujung-ujungnya juga bisa nonton di TV. Biasa pemikiran orang-orang Oh gitu. iya. Betul. Tapi Susah Sinyal nyokap ngakak. Ngakaknya luar biasa. Makanya Berhasil. Susah sinyal. Bikin. Dibuat seriesnya juga tuh dia. Ya. Iya kan dibuat seriesnya. Nah, dari Bapak, lagu. Top 3 Top 3. Indonesia. dalam negeri. Top 3 ya. Kalau lagu ya. Ya Saya tahu nih lagunya. Bapak mau ngomong apa. Yang pertama. Pasti tua-tua lagu pertama lo. apa ya? Iya. Pasti Pasti Juwita tua-tua. Malam. Ya itu salah satunya. Juwita Malam. Juwita oke. Malam. Terus. Terus ada lagu baru biar kelihatan gue update gitu Oh kali. iya Ya. bener. Apa? Ajuka Tamada Pelangi. Wih, Itu menurut gua salah satu lagu yang oke banget karena baru rilisnya baru berapa sih 10 hari ya kayak. 10 hari ya, Bang? Tanggal berapa kemarin rilisnya? Nggak tahu. 19 Maret. Oh, tanggal 19. Maret. Oh, iya, Tanggal 19 19 Maret. 19 Maret Iya. rilisnya. Iya udah lewat lah. Iya. Kan sekarang tanggal 29. Iya 10 Oh, iya, hari bener. Iya. Kemarin Makanya 10 hari ya, tanggal hitungannya 11. bener. Makanya Oh, pakai iya, kalkulator, benar. Bu. Iya. Ya, Komputerisasi komputerisasi dong. akuntansinya oke ya. Alhamdulillah sekolahnya kepake. Terus Pelangi. 3 Nanti kita apa? ngobrolin sedikit ya soal Pelangi. Ajuka Tamada Pelangi. Terus terakhir apa ya? Malik kali. Yang Yang mana? pilihanku. Wih. Coba nyanyiin Bang dikit Bang.
Ya. Sorry Masa makan sayur asem agak seret dikit. Tadi kena labu. Enggak, udah denger aromanya udah gak enak. Enggak usah deh. Enggak jadi deh. Terus kalau film nasional? Kalau film nasional gue tuh paling berkesan pertama kali tuh nonton film Warkop di bioskop. Warkop DKI. Yang Reborn. No. Warkop DKI tahun Oh, yang Dono Kasino Indro. Iya, Dono Kasino Indro. Ih, kelihatan banget tuanya, guys. Dadam. Jadi gue dulu maksa gue mau nonton Warkop DKI waktu kecil. Gue pengen nonton bioskop. Lu udah SMP kan? SD. SD kelas 6 ya, mau naik SMP. Sama SD. aja. Pokoknya gue pertama kali gue nonton bioskop itu adalah Warkop DKI. Nah, yang kedua. Yang kedua itu menurut gue Realita Cinta dan Rock and Roll. Ini sih Gua lagi yang Vino main. Gebastian, Nadine Sama Junot. sama Junot. Kalau yang terakhir itu menurut gue film Indonesia The Raid. The Raid. Oh, Yang pertama ya? The Raid ya saat yang pertama dan yang kedua menurut gue oke lah. Ada kenaikan. Yang kedua tuh Headshot ya? Enggak, beda ya? Bukan, ada The beda Raid lagi, dua. Headshot. The Raid Oh, dua ini tuh, yang ada The Raid dua tuh berandal. Oh iya, beranda. Itu sih menurut gue sampai saat ini. Oke, Tadi baiklah. dong, Pelangi. Pelangi Kenapa ini ya? masuk jadi favoritnya kenapa Rama. kok tiba-tiba mengeluarkan lagu Pelangi ini? Ini apakah ini termasuk lagu pandemi? Karena lagi pandemi lo nggak ngapa-ngapain jadi lo membuat lagu atau gimana? Sejujurnya nih ya, ini lagu tak kasih masuk dalam urutan lagu-lagu buat Star Stealer-nya Bang Rama. Oh, Oke. Habis itu entah mengapa kayaknya Bang Rama seneng banget sama Pelangi gitu. Mungkin sesuai selera kali Bang. Iya gitu. Ya udah, makanya Pelangi kan dibantu sama Bang Rama juga gitu kan. Pas rilisnya juga Bang Rama, udah tuh gue bantuin juga. Udahlah. Karena waktu itu kebetulan salah satu film gue itu soundtracknya kan Yuka nih. Jadi gue minta beberapa demonya Yuka yang cocok nih sama film ini gitu. Nah waktu itu dikasih sekitar 6 lagu ya. Gua kasih Banyak semua lah, dah, Bang. banyak 5 sampai 6 lagu. Bodo amat kagak sesuai waktu sama itu tema yang gue kasih. Bener-bener kata gue kadang ini kagak sesuai sama tema. Gue kasih ya udah. Akhirnya nah karena waktu itu ngerjainnya buat salah satu OTT View itu dan itu kan buat global buat ditayangin di 17 negara. Nah dari situ approval lagunya Yuka itu dari Indonesia kalau approve itu naik ke Asia. Kalau Asia approve naik ke global. Jadi memang approvalnya lumayan banyak. Nah waktu itu memang karena film ini tentang haze gitu, jadi kayak mesti bikin lagu yang upbeat banget gitu, upbeat. Tapi waktu pertama kali Yuka ngirimin demo, salah satunya gue ngeliat lagu Pelangi ini kok enak banget nih lagu. Tapi memang agak kurang cocok nih masuk ke situ karena agak medium ya. Lagunya medium, sedangkan film ini butuh yang upbeat gitu. Nah waktu itu sempat yang Indonesia tuh sempat suka tuh sama yang Pelangi itu juga. Ini kayak bagus banget nih lagu ya. Berarti menurut gua respon orang-orang terhadap lagu ini tuh bagus. Tapi kan masalah cocok nggak cocok aja di film. Gitu. Nah waktu itu gue bilang sama Yuka lagunya akhirnya dipilih yang ini, yang Papap gitu. Nah menurut gue bilang lu harus jadi ini lagu ini. Ini lagu keren banget dan akhirnya kejadian sekarang. Wih, Yang terjadi lah. Jadi lagu Pelangi ini sebenarnya secara singkatnya cerita tentang apa? Pelan-pelan ngilang. Itu hi-fi ya, beda ya. salah Pelan-pelan ngilang. Masa ghosting? Kan lagi zaman. Tatit itu. Ke Pelangi ini ceritanya lebih ke, jadi buat aku sendiri gitu ya. Setiap orang kan itu berbeda-beda. Ajaibnya Tuhan ciptain semua orang itu berbeda-beda. Dengan berbagai macam warna. Dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam sisi gitu kan. Tapi kadang saat let's say di satu komunitas, bukan satu komunitas lah, satu lingkungan dah, ada satu orang aja yang berbeda dikit, mungkin dari cara ngomongnya, cara berpakaiannya atau apanya, langsung kayak gak dianggap diomongin jauh. Separah-parahnya gak dianggap manusia lagi. Nah, dan aku sempat ngelihat itu sama teman aku. Ya teman aku secara nggak langsung dibully. Bulinya memang bukan bully kekanak-kanakan, tapi setiap temanku, let's say masuk dalam satu ruangan nih, orang tiba-tiba dilirik atas diliatin, bawah, iya dilirikin gitu kayak ngapain disinisin dari orang, gitu iya ya. gitu. Kayak intimidate. Jadi pas aku ngelihat, dan aku jujur sempat jadi pelakunya juga. Karena namanya dibentuk sama Nurma gitu gitu. Dan kan. kadang kita juga nggak sadar Dan untuk kita nggak melakukan itu. sadar, Iya. dan kita emang kan pengennya cuma ngikut doang. Iya, Banyak orang pengen gitu, ya udah gue gitu juga gitu. Dan gue juga jadi pelaku gitu. Setelah makin dewasa, setelah makin tua, gue sadar, wih gila apa yang gue lakuin ini salah loh ternyata. Makanya Impact-nya juga gimana? muncullah lagu Pelangi gitu. Jadi lagu Pelangi ini apapun sisi lu tetap maha karyanya Tuhan. Gitu. Lu tetap masterpiece-nya Tuhan. Keren. Jadi
ada pelangi. Boleh dong, refnya dong. Dikit. Ngiringi sama Rama. Oke, sebentar. Kenapa dong siap-siap? Yuka. Oh Yuka, sorry. Bapak ngiringin aja Bapak. Beatbox. Masa bassnya dong? Lebih ke arah kosidahan kan? Kalau ini lebih ke arah kosidah. Akarnya lembora banget. Udah. Coba Yuka, coba. Refnya aja, Refnya aja dikit. Kita bridging outro ya. Oh, sorry. Sambil closing. Sambil closing ya. Udah ditata ya. Banget. Outronya di mana orang cuma nyanyi doang. Ada. Ntar dia kita closing. Giliran udah mau habis, bridging kalian baru enak. Mana pula kalian ini. Loh, memang yang terakhir yang paling enak. Save the best for the last ya kan. Mainkan. Merah, kuning, hijau di langit yang biru gambaran. Oh, backing vokal dong. Lu ngerusak karya kalau kayak gitu. Backing Lu vokal. ngerusak karya. Gak boleh. Oke kalau gak boleh. Kalaupun mau jadi backing vokal pede aja gitu bang. Kayak gitu. Kan gue bagian. Enggak maaf, namanya backing vokal suaranya tipis di belakang. Kenapa lu kencang banget? Oke, audio, middle-nya turun dikit, middle. Masalahnya gini ya gitu. Tadi kayak gak yakin juga. Oh tadi yang pas gue main di D, lu main di mana tadi? Oh udah kayak Main Bunda di- Dorce ya. iya, Bedi minus 4 bang. Oke, gue Coba, oke. Coba lagi. Oke, kita hitung ya. Oke. 2 tinja. Gak nyanyi nih. Ah kayak nunung lo. Ngompol Karena gini. Yuka nyanyi terus gimana kalau saya gantiin? Ya udah. Yuka yang backing vokal ya. Oke. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, Di lampu merah. Dong kalau Bapak tuh. Balukismu agung, siapa gerangan?